yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kami sungguh berharap dan senantiasa berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang boleh setia beribadah bersama dengan kami, yang boleh tetap beriman dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saat ini dalam kondisi dan perlindungan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, situasi apapun yang saat ini sedang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan pun ada bersama dengan kita. Kita tidak pernah sendiri. Mari kita mengambil bagian dalam persekutuan doa pada hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah doa kita pada malam hari ini berlangsung hanya karena anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita menjunjung tinggi nama Allah, kita muliakan namanya, kita pujikan lagu yang terutama di dalam hidup ini. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor 42 ayatnya yang ke-6. Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Amin. Biarlah ketika kita mengalami kesesakan dan beban berat, kepada siapa lagi kita datang selain kepada Tuhan yang memberikan kelegaan pada hidup kita. Mari sebelum kita bersekutu dalam doa, bersehati di dalam doa kita, mari kita juga meyakini bahwa doa orang benar jika
didoakan dengan sungguh-sungguh maka besar kuasanya. Dan 2-3 orang berkumpul dengan nama Tuhan dimuliakan, maka Allah di situ hadir untuk menuntun kita. Kita akan pujikan lagu Tuhan Yesus Setia sebelum kita bersahati berdoa bersama. Tuhan Yesus Setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari bersama-sama bersahati, kita terus berdoa. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Allah yang setia, yang menolong kita. Mari ketika kita memulai dalam doa kita boleh datang kepada Tuhan, menenangkan hati pikiran kita, menyerukan isi hati kita. Mari kita mengambil bagian untuk boleh berdoa syafaat. Saya memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh berseru di hadapan Tuhan apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, pergumulan batin kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, seberapapun yang boleh bersama-sama dengan kami bersekutu Tuhan, biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang mendengar isi hati kami Tuhan. Jikalau kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami ya Bapa, sehingga pelayanan doa kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami ya Bapa, Engkau yang tahu segala pergumulan kami Tuhan, rasa takut, rasa cemas, rasa kekhawatiran, ketidakadaan kepastian di tengah-tengah kondisi bangsa kami saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri kami ya Bapa, di tengah-tengah kebingungan yang saat ini kami rasakan Tuhan, ketika kami harus menjalani social distancing atau hal apapun yang bisa menjaga diri kami dan juga orang lain. Tetapi terkadang kami melihat lingkungan orang lain atau bahkan diri kami sendiri ya Bapa, sering melakukan hal-hal yang menentang atau tidak seturut dengan aturan-aturan yang ada ya Bapa. Bahkan sampai detik ini Tuhan, jumlah pasien pun bertambah ya Bapa. Engkau yang tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan bangsa kami ya Bapa.
Berikanlah cinta kasih-Mu untuk menolong kami ya Bapa. Biarlah ketika ke depan kami harus mengikuti new normal atau pembaharuan dalam kehidupan normal kami, sungguh-sungguh ya Bapa, masyarakat dengan penuh kesadaran menjalaninya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang senantiasa menuntun kami untuk melakukan hal yang benar, tindakan yang benar di tengah-tengah pandemi yang masih kami hadapi ini ya Bapa. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi mereka yang masih terjangkit wabah ini yang terus bertambah Tuhan. Nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu ya Bapa, jamah mereka, sembuhkan mereka. Mereka yang juga kehilangan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan semangat serta penghiburan bagi mereka semua ya Bapa. Mereka yang bergumul Tuhan untuk masalah-masalah yang menyangkut dengan hubungannya dengan dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang menjawab setiap pergumulan hidup mereka ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang mendengar seruan doa kami. Kami serahkan doa kami. Mari Bapak Ibu, Pak Darius juga akan terus doakan untuk para tenaga medis, dokter yang masih membutuhkan dukungan doa kita. Mereka yang mulai lelah dalam pergumulan mereka menghadapi pekerjaan mereka, biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Mari kita juga terus doakan untuk usaha-usaha yang terus ditempuh oleh pemerintah kita. Biarlah Tuhan ada menolong mereka. Dan terkhusus Pak Darius juga akan doakan untuk pekerjaan jemaat GKT Ebenezer Sumbawa, untuk pergumulan jemaat GKT Ebenezer Sumbawa, dan juga untuk umat manusia yang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga terus berdoa bagi seluruh hamba-hamba-Mu, para dokter, tenaga medis, dan juga sukarelawan ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan hari ini, kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, agar Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka bertugas dan melayani. Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Engkau memampukan mereka untuk terus berkarya sebagai pahlawan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Sungguh kami tidak punya kemampuan untuk menyertai mereka, menolong mereka lebih jauh Tuhan. Tetapi keajaiban Tuhan, kemahakuasaan Tuhan sanggup menolong saudara kami, melingkupi mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan mereka hikmat bijaksana, jagai mereka Tuhan, kehidupan pribadi dan keluarga mereka, agar di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, mereka boleh terus berkarya dan terus merasakan sukacita sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, jemaat GKT di berbagai tempat. Secara khusus untuk GKT Jemaat Ebenezer Tuhan, biarlah Engkau melindungi satu persatu, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Engkau melindungi hari lepas hari Tuhan, menjauhkan dari wabah yang ada hari ini. Dan juga jemaat-jemaat GKT yang lain yang tersebar di berbagai tempat, yang di luar pulau, di luar kota, ataupun mungkin ada yang di luar negeri. Biarlah Tuhan melindungi kami semua, bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi mereka satu persatu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi ya Bapa, kami berdoa bagi mereka, jemaat kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Engkau terus jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan berat Tuhan, Engkau juga pulihkan pergumulan hidup mereka ya Bapa.
Bagi mereka yang merasa kesepian, Engkau sendiri yang mau menemani mereka dalam kondisi-kondisi social distancing saat-saat ini. Bagi mereka ya Bapa yang mengalami pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka karena kondisi anak-anak mereka tidak bersekolah sehingga mereka harus lebih disibukkan lagi merawat dan menolong anak-anak mereka belajar di rumah. Engkau berkati juga bagi keluarga yang kurang harmonis Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka memberikan damai sejahtera Tuhan. Bahkan pergumulan mereka yang membutuhkan pekerjaan, pergumulan mereka yang membutuhkan uluran cinta kasih Tuhan dan sesama, Engkau sendiri ya Bapa yang menolongnya ya Bapa. Kami kembali Tuhan menyerahkan Tuhan untuk setiap usaha yang dilakukan untuk pemerintah kami Tuhan, untuk menangani dampak COVID-19 ini, biar Engkau memberikan hikmat, kemampuan para TNI, Polri yang juga menjagai bangsa kami. Engkau senantiasa lindungi dan pimpin ya Bapa. Bahkan kami berdoa untuk umat manusia di seluruh dunia, Engkau yang berkarya di atasnya ya Bapa. Bapa, inilah seruan doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa mendengar, dan biarlah kami boleh setia, tekun, dan penuh dengan kerendahan hati dan kesabaran menanti setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan lagu kita pujikan lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Darwis, mari kita pujikan Allah kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita sejenak mempersiapkan diri untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang kita sudah baca, ayat firman Tuhan yang kita sudah baca. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Sang Pemelihara hidup kami, karena kami tahu bahwa
dalam setiap kondisi apapun Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan di kala kami lemah, Engkau menghibur kami di kala kami susah, Engkau menemani kami di kala kami sendiri ya Tuhan. Bahkan hidup kami selalu di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau merenungkan, mempelajari dan kembali diingatkan oleh firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami, sebagai pegangan, penghiburan bagi kami di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini. Persiapkan kami Tuhan agar kami sungguh-sungguh menjadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku, Mazmur 42 ayatnya yang ke-6 saya bacakan sekali lagi. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah Bapak, Ibu dan Saudara, hari ini saya ingin membagikan satu renungan yang berasal dari renungan santapan harian, yang memang di sana lebih banyak dituliskan bahwa di dalam kekelaman jiwanya pemazmur itu sedang bernyanyi. Bernyanyi, di sana dituliskan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, di tengah kekecewaan yang mendalam, Asaf si pemimpin pujian mengingatkan dirinya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Di dalam ayatnya yang ke-73 juga kita bisa perhatikan ayat yang pertama. Di masa-masa sulit yang kita alami seperti pemazmur di tengah-tengah kekecewaan yang mendalam, bahkan kerinduannya kepada Allah begitu, marilah kita mengikuti pemazmur untuk seringkali bernyanyi, seringkali bersuka cita, bahwa untuk merubah hati kita, untuk menggantikan keputusasaan dan kegalauan yang meliputi diri kita, kita dengan keyakinan iman dan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, itulah yang jauh lebih besar. Nah, rupanya di dalam renungan ini Bapak, Ibu dan Saudara dituliskan bahwa bernyanyi itu merupakan satu kekuatan, merupakan satu cara untuk menghibur diri ketika kita berada di dalam satu kondisi yang sedang berduka. Hanya Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika kita mendengar bahwa di setiap kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah penghiburan, di situ ada pujian. Seringkali ketika kita merasa sedih, kita mendengarkan lagu-lagu. Apalagi kalau pujian itu adalah pujian yang memang dari pengalaman iman orang-orang percaya lagu itu berasal. Nah Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita mau diingatkan, bagaimana dengan pujian-pujian yang kita nyanyikan setiap hari, yang sungguh-sungguh membuat kita bernyanyi dan merasa dekat kepada Allah. Sungguh-sungguh pujian itu membuat kita mengalami kelegaan, karena setiap baik di dalam pujian itu membuat kita memiliki kekuatan karena relasi kita dengan Allah. Karena kita tahu bahwa perjalanan hidup kita selalu di dalam penyertaan Tuhan. Kita seringkali menyadari bahwa di dalam syair pujian itu adalah ungkapan hati kita, bahwa itulah kondisi hidup kita yang kita mau ungkapkan kepada Allah. Sehingga ketika kita mengungkapkan perasaan kita kepada Allah, ada sukacita yang besar, ada kelegaan yang besar yang kita rasakan, bahwa saya sudah mengungkapkannya kepada Allah.
Di dalam bagian ini pemazmur pun mengungkapkan itu kepada Allah lewat kata-kata yang dituliskan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus menjalani hidup ini. Salah satu yang membuat kita merasa lega adalah lewat pujian kita. Ungkapan-ungkapan hati kita yang kita naikkan kepada Allah. Ungkapan-ungkapan hati kita yang kita ungkapkan sesuai dengan kondisi hidup kita kepada Allah. Mari kita terus bernyanyi. Bernyanyi, menjalin relasi dengan Allah. Bernyanyi sebagai ungkapan di tengah-tengah kondisi kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kalimat yang diungkapkan oleh pemazmur ini, yang diangkat sebagai bagian daripada ungkapan nyanyian, sekaligus mengutarakan kondisi hatinya, sungguh-sungguh membuat kita lega. Bahwa bernyanyi itu membuat ada kelegaan, dan sekaligus kita meyakini di dalam pujian itu kita menjalin komunikasi dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, saya percaya bahwa Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, akan selalu menolong, selalu menyertai hidup kita. Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saudara di dalam menjalani kehidupan ini. Sekali lagi kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ketika bagian Mazmur ini mengingatkan kami bahwa ketika jiwa kami tertekan, ketika hidup kami tertekan, kami mau datang kepada Allah Sang Penolong, dan lewat ungkapan hati, ungkapan kata, sebagai kondisi hidup kami saat ini Tuhan, kami mau menyampaikan kepada Allah di dalam bentuk sebuah pujian. Kami mau mengutarakan kepada Allah kondisi hidup kami yang tertekan. Karena kami percaya bahwa Allah sanggup menolong dan melepaskan kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Siapapun yang beribadah pada malam hari ini, yang bersama-sama kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka. Dengarkan teriak doa mereka ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Maha mendengar. Tolonglah mereka dari setiap pergumulan hidup, karena Engkau adalah Allah yang Maha Penolong dan Maha Pengasih. Berikanlah setiap kebutuhan hidup mereka, karena Engkau adalah Allah sumber berkat segala-galanya di dalam hidup kami. Kuatkan mereka yang lemah Tuhan, hiburkan mereka yang berduka, dan temani mereka yang lagi sendiri ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang memiliki segalanya untuk kebutuhan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya dalam kondisi yang ada hari ini, mungkin kita sedang tertekan, mungkin kita sedang pergumulan berat, kita sedang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Allah yang Maha Pengasih itu yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai kita di dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan ini. Tuhan menolong Bapak Ibu.